Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabarnya nih? Semoga baik-baik aja ya. Kenalin, nama saya Ninda Natasha, mahasiswi IAIN Langsa, Prodi Perbankan Syariah. Saya merupakan mahasiswi yang sedang menjalankan tugas kuliah pengabdian masyarakat dari rumah berbasis media sosial. Selamat datang di podcast pertama saya. Kali ini saya mau jelasin mengenai dampak kenaikan pupuk, salah satunya di Desa Alubu Alunire yang lokasinya di Kecamatan Perlak Timur, Aceh Timur. Nah, ngomong-ngomong soal Desa Alubu Alunire, Desa Alubu Alunire merupakan salah satu kampung yang berada di Kecamatan Perlak Timur, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh, Indonesia. Memasuki daerah Alubu Alunire, kita disuguhi pemandangan yang eksotis, lahan pertanian penduduk, dan tambak yang terhampar luas. Tambak merupakan suatu bangunan berupa kolam di daerah pantai yang dapat dimanfaatkan untuk budidaya biota laut yang bernilai ekonomis. Sumber air pada tambak merupakan campuran dari air laut dan air tawar. Pertanian tanah yang subur merupakan modal utama untuk melakukan industri pertanian yang lebih modern. Jika sebelumnya menggeburkan tani menggunakan cangkul, maka pemerintah harus mengupayakan petani menggunakan traktor. Begitupun dengan benih dan pupuk. Benih unggul yang mampu memberikan panen beberapa kali dalam setahun, ditambah pupuk yang bagus dan murah, tentu akan membuat petani lebih sejahtera. Perikanan, sungai dan lautan juga merupakan modal dasar yang berlimpah di negeri ini. Oleh sebab itu, tidak ada alasan sedikit pun bahwa Indonesia miskin. Jika kita memiliki kemauan, apapun bisa dijadikan uang. Modernisasi dalam bidang eksplorasi laut sangat diperlukan. Selain itu, industri garam dan rumput laut juga merupakan potensi yang banyak terabaikan. Padahal kebutuhan garam, rumput laut berpotensi meraup uang lebih banyak, baik untuk dijual di dalam negeri maupun di luar negeri. Dalam melakukan kegiatan usaha tani, tentunya diperlukan pemberian pupuk. Pupuk bersubsidi merupakan salah satu input penting dalam meningkatkan produksi tanaman pangan, khususnya padi sawah, sehingga keberadaan dan pemanfaatannya memiliki posisi yang strategis. Program pemberian pupuk bersubsidi menjadi program prioritas pemerintah yang bertujuan untuk meringankan beban petani agar ketika mereka memerlukan pupuk untuk tanaman pangannya tersedia dengan harga yang terjangkau. Di desa ini, sektor pertanian juga merupakan sektor yang utama di mana tanaman pangan masih banyak ditanami oleh masyarakat. Salah satu tanaman pangan yang diproduksi di Desa Alubu Alunire adalah padi sawah. Agar tanaman dapat tumbuh dengan baik dan menghasilkan produksi yang tinggi, diperlukan unsur hara atau makanan yang cukup. Seperti pemberian pupuk untuk dapat meningkatkan produksi, karena pupuk merupakan sarana produksi yang sangat penting. Pupuk dapat berupa bahan organik dan maupun bahan anorganik. Selain untuk ketahanan tanaman pupuk juga sangat berpengaruh terhadap peningkatan jumlah produksi panen padi. Penurunan produksi pada sawah yang dihasilkan tentunya disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kelangkaan pupuk bersubsidi, sehingga petani tidak dapat memaksimalkan pemupukan pada tanaman padi. Konsistennya, hasil produksi padi yang dicapai bukan hal mudah, akan tetapi dibutuhkan berbagai faktor pendukung agar dapat berhasil. Salah satu peran pemerintah adalah memberikan subsidi pada sektor pertanian, guna untuk mengurangi beban masyarakat dengan membayar sebagian harga
yang seharusnya dibayar oleh masyarakat atau kelompok masyarakat tertentu, agar ketika mereka memerlukan pupuk untuk tanaman padinya tersedia dengan harga yang terjangkau. Jenis pupuk anorganik ini diantaranya pupuk urea, ZA, SP36, dan NPK. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia tahun 2009 mengenai penggadaan dan penyalurannya pupuk bersubsidi, bahwa jenis pupuk yang disubsidikan oleh pemerintah adalah pupuk anorganik yang diproduksikan langsung oleh produsen tanah air, yaitu pupuk urea, SP36, NPK, ZA, dan pupuk organik. Kondisi petani selama adanya kenaikan pupuk bersubsidi sangat berbeda dengan sebelumnya. Saat ini petani sangat sulit untuk mendapatkan pupuk bersubsidi. Ketika petani membutuhkan pupuk, harus membeli pupuk non-subsidi yang dijual di toko dengan harga mahal, sehingga biaya yang dikeluarkan petani bertambah dan berdampak terhadap kurangnya pendapatan petani. Secara realitas masih sering terjadi berbagai masalah, di antaranya kelangkaan pasokan pupuk bersubsidi di lapangan. Pupuk bersubsidi merupakan salah satu sarana input atau sarana produksi yang diberikan ke dalam tanah sebagai salah satu penentu dalam peningkatan produksi, guna untuk menggantikan unsur hara dari dalam tanah, baik pupuk organik maupun pupuk anorganik. Pupuk anorganik merupakan jenis pupuk alami seperti pupuk kandang, pupuk organik cair, kompos, dan sebagainya. Pupuk anorganik merupakan jenis pupuk yang dibuat oleh pabrik dengan proses fisik, kimia, dan biologis. Demikian podcast dari saya. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Semoga podcast ini bermanfaat untuk kita. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.